yang saya hormati, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan yaitu kaitannya dengan kegiatan Ibu Roisa. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita bersyukur pada Allah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mulai sekarang sampai besok mendapatkan pertolongan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara ini saya mewakili dari lembaga SLB BC Dharma Wanita Kota Madiun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dalam acara ini panjenengan bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada saat ini, dan mudah-mudahan untuk kegiatan yang akan datang nanti bisa menambah keilmuan, menambah kualitas khususnya pada guru dan murid di SLB BC Dharma Wanita Kota Madiun dan umumnya kepada semua PKLK di Kota Madiun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roisa yang bisa menjalankan kegiatan yaitu calon guru penggerak. Alhamdulillah di SLB Dharma Wanita ini ada yang mewakili dan alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Ini mungkin masih agak lama. Oleh karena itu mudah-mudahan Bu Roisa tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang sangat baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk tahun yang akan datang nanti dari Bapak Ibu guru yang lain bisa menyusul dan bisa menjadi guru penggerak, nantinya bisa meningkatkan kualitas lembaga Dharma Wanita Kota Madiun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti acaranya masih panjang. Karena itu dari kami, dari saya pribadi, saya cukup isian aja. Saya mohon keikhlasannya dan nanti bisa mengikuti sampai selesai. Paling akhir, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia bagi kita semua. Mohon izin Ibu Bapak Huda, saya berdiri di sini dan hari juga pada teman-teman saya memimpin dalam kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa hadir pada kegiatan siang hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu menuntun kita agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini karena seharian sudah bersama anak-anak pasti lelah dan semoga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk membuat aksi nyata dalam modul budaya positif. Namun saya berharap tidak hanya sebagai tugas, namun bisa diterapkan kepada teman-teman di sini sehingga bisa membentuk budaya positif yang ada di SLB Dharma Wanita Kota Madiun. Dan tentunya hal ini tidak dapat dilakukan sendiri, tapi
oleh semua pihak, baik guru, karyawan, dan juga murid khususnya. Jadi ini adalah suatu bentuk kolaboratif. Dan saya di sini sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin agar bisa terlaksana dalam kegiatan ini, dan juga saya meminta bantuan kepada salah satu ibu guru untuk membantu saya dalam kegiatan ini untuk mendokumentasikan, dan saya terima kasih. Dan ini suatu kolaborasi yang bagus, dan karena bisa memberikan manfaat bagi kita semua dalam membentuk budaya positif. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan kata budaya. Boleh saya meminta pendapat Bapak Ibu, apa itu budaya? Ya, ciri khas suatu daerah. Nah, kalau yang lain, budaya, apa itu budaya? Iya, cita, rasa, dan karsa. Nah, jawaban Ibu betul semua, bahwa budaya adalah suatu keseluruhan perilaku, sikap, dan pengetahuan yang bisa diwariskan dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Nah, itu budaya. Tentunya budaya ini bisa membawa kebaikan di SLB Dharma Wanita Kota Madiun. Tentunya harus dengan kolaborasi. Nah, budaya positif adalah suatu sikap ya, dan perilaku serta pengetahuan dari keseluruhan, dan menjadi suatu kebiasaan yang bisa diwariskan oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Di sini diharapkan guru sebagai penuntun anak-anak bisa memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan memberikan kebiasaan-kebiasaan baik, contoh yang baik dan keteladanan. Dan kita tahu bahwa anak-anak itu peniru, gampang meniru apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan pasti akan ditiru. Dalam menciptakan suatu lingkungan yang positif kan kita harus bersama-sama. Nah, kita juga harus menumbuhkan dari karakter anak-anak dengan adanya kita memberikan contoh menciptakan lingkungan dengan budaya positif. Nah, dalam pembentukan karakter itu kita bisa dalam sebuah pembelajaran yang ada di kelas, dan sesuai dengan perkembangan ada perubahan paradigma dalam belajar. Yang dahulu belajar adalah berpusat pada guru, dan di sini guru hanya sebagai satu-satunya sumber dalam belajar, dan siswa dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran. Dan proses pembelajaran pun itu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Jadi hanya pada waktu itu pembelajaran itu terjadi, dan tujuannya itu hanya menyampaikan dalam penguasaan materi saja. Nah, terus sampai perkembangan ada perubahan dalam paradigma dalam belajar. Nah, sekarang berpusat pada murid. Nah, di sini harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki murid. Jadi potensi anak bisa berkembang karena kita berpusat pada murid dengan memberikan sesuai dengan kebutuhannya, dan murid dijadikan subjek. Dan proses pembelajaran pun dari pengalaman murid bisa, dan dari kejadian-kejadian yang pernah dialami murid atau waktu kejadian dalam pembelajaran tersebut. Dan tujuan utamanya juga dalam pembentukan tingkah laku, tidak hanya dalam memberikan
materi terus, tapi di sini ada dalam membentukkan tingkah lakunya atau karakternya. Dan saat ini dengan karakter pendidikan di Indonesia menggunakan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, karakter-karakter itu dipandu dalam profil pelajar Pancasila ini. Nah, pada hari ini, kegiatan ini kita akan mempelajari budaya positif. Konsep-konsepnya yang pertama, 1 disiplin positif, 2 teori motivasi perilaku. Di sini ada hukuman, penghargaan, restitusi, dan ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini adalah inti konsep dari budaya positif yang akan dipelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Kita tahu disiplin ya, kita tidak asing dengan kata disiplin. Nah, kita akan melakukan permainan, mencoba berdua. Kita coba dengan Anda sebagai A, satu sebagai A, dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, teman Anda sebelahnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu praktekkan apakah apa yang terjadi pada kegiatan permainan ini. Coba Bapak Ibu praktekkan. Siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B? Yang satu sudah terbuka, yang satu terbuka apa enggak? Ya. Dari kegiatan permainan ini, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi karena saya ingin sesuatu maka dia mau membuka tangannya, gitu. Sehingga dia mudah tergoda. Gak apa-apa, gak ada yang salah ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman ya. Ya, jadi yang menentukan membuka atau menutup itu adalah diri kita sendiri, kontrol diri kita sendiri dalam menentukan sikap dan bagaimana kita berbuat sesuatu. Nah, ketika Bu Yuli ingin mempertahankan, ya dia akan terus meskipun diitik-itik, dijiwit atau diiming-imingi uang tadi, dia tetap menutup. Tapi kalaupun dia ingin membuka sesuatu, mungkin karena ada alasan, nggak apa-apa, kasihan sama Bu Hani, atau karena aku dapat uang, nggak apa-apa. Nah, itu berasal dari diri sendiri. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu untuk belajar, untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan
tujuan mulia ini mengandung tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Tujuan mulia itu nilai kebajikan. Mungkin ibu bapak tahu nilai kebajikan itu seperti apa? Tanggung jawab, rasa saling menghormati. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuannya adalah ingin dalam dirinya memiliki tujuan mulia harus dicapai dari setiap individu. Maka sekolah kita di SLB ini harus gurunya harus memiliki tujuan mulia sehingga menciptakan adanya wujudkan nilai-nilai kebajikan sehingga bisa menjadi suatu budaya positif yang ada di SLB ini. Nah, di sekolah di sini tadi adalah dengan meyakini dan disepakati bersama dengan profil belajar Pancasila tadi. Nah, dari inti disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik, jadi motivasi yang ada dalam diri kita, tumbuh dalam diri kita untuk menjadi apa yang diinginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, dan sebagai bentuk kontrol diri suatu kedisiplinan, yaitu belajar untuk mencapai suatu tujuan mulia, yaitu tentunya nilai-nilai kebajikan, dan membuat dalam budaya positif disiplin positif ini bisa membuat peserta didik memiliki kesadaran dan motivasi dari dalam, karena dia bukan karena dipaksa dan tumbuh dari dalam dirinya untuk bisa mendefinisikan positif ini. Dan yang kedua adalah motivasi perilaku. Dan di sini sebagai contoh dalam motivasi perilaku, sebagai seorang guru, ketika kita hadir mengajar di kelas itu datang tepat waktu. Nah, motivasi apa yang mendasari tindakan kita untuk bisa hadir tepat waktu? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah dan mendapat surat peringatan, atau datang tepat waktu karena ingin dipuji oleh atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi, dan atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan bisa menjadi teladan contoh bagi murid-murid yang ada di kelas. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Apakah karena takut ditegur, atau karena ingin dipuji, atau karena kesadaran dari diri sendiri? Nah, ini tentang motivasi perilaku. Nah, motivasi perilaku ada 3 motivasi jenisnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini bersifat dari luar, eksternal. Nah, dalam melakukan tindakan sesuatu itu dengan datang tepat waktu itu karena untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, seperti karena takut ditegur sama kepala sekolah. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ini termasuk faktor dari luar dan eksternal, karena dia melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain, atau ingin mendapat hadiah atau pengakuan dari kepala sekolah bila kita datang tepat waktu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi ini berasal dari dalam diri. Aku kalau datang terlambat nanti ada perasaan yang gak enak. Biasa datang terlambat, datang tepat waktu, dan bisa memberi contoh keteladanan kepada anak-anak untuk bisa hadir tepat waktu. Nah, tadi
dari peristiwa tadi, dengan guru datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur, ya itu adalah untuk motivasi perilaku menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, karena dia datang tepat waktu itu karena takut ditegur sama Pak Huda. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan yang kedua, mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan. Datang tepat waktu karena ingin dapat hadiah dari Pak Huda. Nah, itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ini datang tepat waktu karena kesadaran diri, karena memang ini adalah suatu kebiasaan dari guru tersebut, dan ini tumbuh secara internal atau dari dalam diri kita. Nah, untuk hukuman, kita mungkin sering menghukum anak-anak kita yang nakal, ya. Hukuman ini terjadi bila ada suatu tindakan atau pelanggaran. Dan hukuman ini biasanya datangnya tiba-tiba. Ketika kamu tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di depan sana. Nah, itu hukuman. Nah, berhukuman ini juga sifatnya satu arah, yaitu gurunya. Gurunya yang menentukan pilihan kalau anak ini dihukum karena tidak mengerjakan PR, dan akhirnya dia berdiri di depan karena tidak mengerjakan PR tadi, dan itu adalah hukuman. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, hukuman mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi? Dan saya akan membagikan kertas, ada 5 kasus termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan catat 100 kali, nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Yang ketiga, membersihkan coretan. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali. Dan kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Saya ditempel Bu di depanmu, ditempel. Pertama, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, ini termasuk konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Nah, hukuman. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini bisa terjadi bila ada suatu tanggung jawab atau suatu kepatuhan. Namun memberikan penghargaan sama dengan hukuman. Kenapa? Kok bisa hampir sama antara penghargaan dan hukuman? Nah, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, diberikan hukuman
Dan di penghargaan nanti kalau kamu bisa menyelesaikan tugas ini, kamu akan mendapatkan hadiah. Nah, itu hampir sama karena dia dikendalikan oleh guru atau oleh seseorang. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak suka dikendalikan, harus tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, sehingga dalam jangka waktu tertentu lama, penghargaan itu seperti hukuman. Dalam pembelajaran modul ini pun saya juga di luar dugaan saya, penghargaan itu saya pikir ternyata bisa memotivasi anak agar lebih baik, namun penghargaan ternyata seperti sebuah hukuman karena dia tergantung dengan orang tersebut, tidak dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, restitusi, mungkin ibu bapak pernah mendengar nama restitusi? Belum pernah. Saya sama baru di pendidikan guru penggerak ini saya mengenal apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada sekelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah seperti komunikasi, dialog. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, jadi dia dalam proses restitusi ini membantu murid mencapai tujuannya sendiri karena dalam komunikasi itu ada proses dan tahapannya yang akan kita pelajari berikutnya. Dan restitusi ini juga suatu proses yang kolaboratif karena apa? Kita berdiskusi dengan murid dan kita tidak menghukum ketika dia salah. Ketika dia salah itu kita langsung menghukum sesuai dengan keinginan kita. Kalau restitusi itu kita bicara, dialog dengan anak tersebut, bagaimana cara mencari solusi ini. Dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa tersendiri ketika melakukan kesalahan. Mungkin di kelas TK anak-anak tidak nurut. Nah, kalau tidak nurut ya harus keluar atau harus dikeluarkan atau diminta untuk duduk atau berdiri di pojokan agar dia tidak mengikuti pelajaran kita karena dia tidak nurut. Dan kalau restitusi tidak begitu, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan sadar diri, bisa mengakui kesalahannya dan bagaimana cara mencari solusinya. Biar tidak sampai karena ke siang yang sangat panas ini, kita ice breaking dulu. Kita coba praktekkan.
Terima kasih, sudah jauh lebih baik. Untuk selanjutnya lanjut ke materi. Dan yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini hampir sama seperti kalau di sekolah peraturan, tapi di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya universal dan disepakati dan sifatnya tersirat dan tersurat. Nah, guru dalam hal ini berperan untuk mewujudkan keyakinan kelas atau motivasi dari anak itu sendiri, tumbuh dari dalam dirinya sendiri dengan melalui curah pendapat, diskusi bersama murid dan anak di kelas. Dan keyakinan kelas ini sifatnya positif, jadi bukan dilarang datang terlambat atau dilarang memakai sepatu putih. Nah, jadi kalimatnya itu kalimat positif, memakai pakaian sesuai dengan harinya atau memakai sepatu hitam gitu. Jadi tidak kalimat negatif, tapi kalimat positif dan tidak terlalu banyak, tidak hanya beberapa poin dan agar anak-anak bisa mudah mengingatnya dan penerapannya di kelas pun lebih mudah. Di sini ada kasus kembalikan barang pada tempatnya. Nah, ini contoh peraturan yang biasa ada di sekolahan. Dan dari keyakinan kelas itu kan kita ingin memberikan anak, mewujudkan nilai, menciptakan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, dari 7 ini nilai-nilai apa yang ada di dalamnya? Sebuah peraturan kan kita tujuannya adalah agar anak bisa menjadi lebih baik dan dengan tujuan-tujuan mulia, dan itu termasuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada mereka. Nah, coba nomor 1, kembalikan barang pada tempatnya. Itu termasuk apa? Nilai kebajikan apa yang ada di peraturan ini? Kembalikan pada barang pada tempatnya. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam peraturan tersebut? Dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan, saling mengasihi. Yang keempat, bergantian atau menunggu giliran. Yang kelima, dilarang merokok, kesehatan. Yang keenam, gunakan masker, kesehatan. Yang ketujuh, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut. Dan ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ketika ada suatu peraturan atau keyakinan kelas yang ada di sekolah, dan diharapkan anak-anak bisa mengambil nilai-nilai kebajikan itu dan untuk dibawa ke masyarakat. Dan sekolah di sini adalah sebagai fasilitas dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, contoh keyakinan kelas seperti apa? Ini di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama murid-murid kita. Keyakinan kelas apa yang ingin kita tuju? Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Dan saya sudah mencoba melakukan keyakinan kelas ini bersama anak didik saya di kelas.
Kelas saya dan tahap-tahapannya seperti itu dan bisa ibu buat bersama murid-murid ibu di kelas masing-masing, mulai dari menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Jadi di situ ada dialog, ada seperti musyawarah dengan guru dan murid. Setelah itu mereka menuliskan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, bahwa nanti aku menulis ini berarti aku harus bisa melaksanakannya. Dan setelah mereka menulis, mereka tempelkan di situ, dan itu kita terus sharing lagi, disetujui dan disepakati bersama. Dan peraturan ini bukan guru yang buat, jadi sama-sama murid dan guru. Dan kemudian seperti dokumentasikan, disahkan mereka juga, agar mereka bisa tumbuh dari dalam diri mereka untuk meyakini dengan nilai-nilai kebajikan nanti yang diterapkan dalam kelas tersebut. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia? Di sini ada sebuah peristiwa. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini adalah contoh peristiwa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Nah, di sini kita kenal kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu seperti kita butuh makan, butuh sehat, butuh rumah untuk perlindungan. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, berarti kita butuh disayangi dan bisa diterima dalam suatu kelompok. Nah, yang ketiga, penguasaan. Di sini seperti kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya, bahwa aku ini hebat. Nah, dia menjadi kompeten dan diakui prestasinya dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, dia bisa menentukan pilihannya dan mampu mengendalikan seseorang. Ini adalah kebebasan. Dan kesenangan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang, bisa bermain, tertawa, dan menikmati apa yang dilakukannya. Nah, dari peristiwa tadi, kasus tadi, jika Doni menjawab ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Karena saya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang dibutuhkan adalah untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, ketika Doni ditanya Bu Ambar, kenapa kamu makan punya temanmu? Nah, dia menjawab, karena ingin tindakannya itu dilaporkan kepada orang tuanya oleh Bu Ambar, dan orang tuanya jadi memperhatikan Doni. Maka di sini Doni membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima oleh orang lain, yaitu mamanya. Dan yang ketiga, dalam kasus Doni, ketika ditanya kenapa, ya karena biar teman saya takut sama saya Bu.
dan menuruti keinginannya. Ketika dia minta, dia kasihkan. Dan ini adalah kebutuhan penguasaan. Dan yang keempat, bila Doni ditanya dan menjawab karena bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, jadi dia mengambil punya temannya, dan ini untuk memenuhi kebutuhan kebebasan Doni. Dan yang terakhir, untuk karena dia iseng saja, jahil ya, itu karena dia butuh kesenangan. Jadi manusia itu dalam melakukan sesuatu pasti ada alasan mengapa melakukan tersebut, dan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya. Ketika ingin mencapai rasa senang, kebebasan, penguasaan, atau bertahan hidup. Nah, di sini ada kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Nah, di sini ada sebuah kasus. Tahun ini Eko, Mas Eko, genap usianya 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarinya menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang berlatih sampai akhirnya ia menyetir dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Eko, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Eko seperti ini, kebutuhan apa yang sedang diinginkannya? Ketika Eko ditanya, aku merasa bangga dan keren. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Dan yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, dan terakhir, menyetir mobil itu seru. Nah, dan yang keempat ini kebutuhan dasar apa saja yang dipenuhi. Coba Ibu Bapak tulis di lembar stigma. Ya sudah. Nah, kita lihat. Nah, aku merasa bangga dan keren. Nah, kebutuhan dasar yang dibutuhkan Eko adalah penguasaan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman, karena dia ini disayang temannya dan diterima oleh temannya. Dan aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi dia ingin kebebasan. Dan yang keempat, menyetir mobil itu seru. Nah, dia senang dengan menyetir mobil. Ada keseruan dan kesenangan yang diinginkan. Yang di sini restitusi tadi adalah proses dalam komunikasi dengan anak dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5, yaitu sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, ini posisi kontrol guru ketika dalam menyelesaikan masalahnya di kelas atau di lingkup sekolah. Apakah guru ini bertindak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Dan ini bisa diterapkan juga sebagai orang tua. Kita bisa menerapkannya di rumah. Nah, penghukum itu seperti apa? Nah, biasanya menggunakan fisik maupun verbal atau kata-kata dalam menyelesaikan masalah. Kamu ini dengan nada seperti itu, atau bisa langsung menggunakan fisik. Nah, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Biasanya suaranya lemah lembut, dan si pembuat masalah ini merasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah sebagai teman. Biasanya di sini menposisikan guru dan murid menjadi hubungan yang baik seperti teman sendiri. Dan di sini sebagai pemantau
pemantau. Nah, pemantau posisi ini berarti mengawasi guru. Guru bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Dan di sini adalah posisi manajer, posisi di mana guru dan peserta didik berbuat sesuatu, mempersilahkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukungnya agar menemukan solusinya. Dan saya di sini sebagai guru merasa belum sampai ke manajer, masih tahap mungkin bisa teman atau pemantau bahkan penghukum, meskipun hanya melalui kata-kata. Nah, di sini ada contoh seorang guru sebagai penghukum. Apa bedanya dengan penghukum dan pembuat masalah atau teman atau manajer? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah contoh seorang guru penghukum. Nah, dia dengan menggunakan nada suara tinggi dan bahasa tubuhnya dengan mata melotot dan jari menunjuk biasanya, dan menggunakan kata-kata penuh penekanan, dan kemungkinan hasil yang diharapkan dengan guru sebagai penghukum ini, murid akan menjadi marah dan menjadi pendendam. Dampak yang akan dihadapi oleh murid, dan bisa jadi setelah masuk kelas dia akan malah berbuat yang lebih banyak lagi, misal mencoret-coret buku atau tembok atau meja, dan bisa jadi bisa dendam dengan gurunya dengan menggores kendaraan yang dipunyai oleh guru tersebut. Nah, ini sebagai pemantau. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal puas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pemantau di sini dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal, dan mungkin hasil yang diharapkan anak-anak ini jadi bentuk konsekuensi yang harus dijalankan bila melanggar, dan guru tidak menunjukkan emosi berlebih dan tidak membuat merasa bersalah. Namun murid tidak dibuat nyaman karena harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nah, dalam pemantau ini guru harus memantau pada saat mengerjakan tugas sebagai konsekuensinya. Nah, di sini sebagai teman, seperti apa contoh sebagai teman ini? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ini posisi sebagai teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda. Namun hal ini kurang baik karena mau berbuat sesuatu itu hanya dengan guru tertentu saja dan tidak berlaku untuk guru yang lain. Nah, ini sebagai teman. Sering terjadi pada murid kita, manutnya sama guru,
Nah, di sini ada sebagai manajer. Oke. Naren. Naren. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di sini ada guru sebagai manajer. Jadi memposisikan sebagai manajer untuk bisa memancing anak menyampaikan solusi yang apa menurutnya dalam mengatasi masalahnya tersebut. Dan posisi ini guru tidak perlu marah dan tidak dengan nada tinggi, apalagi menunjuk-nunjuk, dan bisa fokus pada murid. Bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua sebagai wali murid, namun murid tahu dengan adanya suatu masalah dan itu terjadi, maka guru bisa mengembalikan tanggung jawab anak tersebut dalam mengatasi masalahnya dia dan berdiskusi mencari jalan keluar bagaimana yang harus dilakukan. Dan di sini kita harus bisa menjadi seorang manajer agar bisa mencapai nilai-nilai kebajikan yang dicapai dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita di SLB dan Wanita Kota Madiun. Yang keenam ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari tahap itu ada tahap-tahapannya, ada menstabilkan identitas. Jadi identitas anak yang gagal tadi bisa menjadi sukses. Dan validasi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada dasarnya tindakan manusia itu baik benar atau salah pasti memiliki tujuan tertentu yang berhubungan tadi dengan kebutuhan dasar manusia yang ingin dicapainya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dia termotivasi dari dalam dirinya. Dan ketika identitas tercapai dan tingkah laku yang salah bisa, maka akan nilai-nilai yang dibaca saya pun akan menjadi mudah untuk dilaksanakan dan menjadi orang yang diinginkan. Ya, seperti apa contoh menerapkan segitiga restitusi ini? Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami dan mungkin belum sampai ke menanyakan keyakinan, harus sebatas menstabilkan identitasnya dan juga validasi tindakan yang salah. Nah, dan saya pun pernah mempraktekkan bersama murid-murid saya di kelas. Nah, ketika itu aku tidak melaksanakan tugas yang saya berikan, dia mengganggu temannya.
contoh segitiga restitusi yang saya praktekkan dengan anak-anak di kelas. Saya dua-dua, tapi di sini cukup satu aja. Nah, untuk sekarang kita coba praktek segitiga restitusi. Dimohon Ibu Bapak bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Mungkin dialami di kelas, bisa dipraktekkan langsung di sini. Monggo. Oke, Ibu Guru dan Bu Anissa sebagai murid. Ya, kita coba lihat sama-sama bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi di kelas kita. Silakan. Assalamualaikum Bu Tri, maaf saya terlambat. Waalaikumsalam. Nisa, hari ini sudah jam berapa? Jam berapa ya Bu? Seharusnya sekolah itu masuk jam 7 pagi. Sekarang sudah jam 7:15. Kenapa kamu terlambat sekolah? Tadi bangunnya kesiangan Bu. Kenapa kamu bangun kesiangan? Coba ceritakan sama Ibu, kenapa kamu kok bisa bangun kesiangan hari ini? Tadi saya malam itu kerja Bu. Kerja seperti apa? Bantu Ibu di toko. Tidurnya kamu jam berapa tadi malam? Berapa ya? Jam 12 malam Bu. Jam 12 malam. Seharusnya anak sekolah itu tidak boleh tidur malam-malam supaya tidak terlambat bangun sekolah. Iya Bu. Sekarang solusinya bagaimana supaya tidak terlambat sekolah kamu? Mungkin nanti saya tidurnya lebih awal Bu. Betul. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas, tapi ingat jangan diulang lagi ya. Besok harus datang lebih pagi, jangan sampai terlambat ke sekolah. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mau mempraktekkan segitiga restitusi. Beri tepuk tangan untuk Putri dan Anissa. Ibu Tri dan Ibu Anissa sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Sudah, karena dia sudah mengakui kesalahannya dan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk waktu yang akan datang, dan gurunya sendiri juga bisa memaafkan atas kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Uda. Jadi praktek segitiga restitusi ini ada tahapannya yang tadi menstabilkan identitas anak ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka mencoba menjadikan dari yang gagal menjadi yang sukses, dari Agung yang tadi terlambat dengan Putri berbisa ya tadi. Dia menceritakan muridnya di kelas yang Agung yang selalu datang terlambat karena memang dia membantu keluarganya ya untuk bekerja, dan ini adalah suatu masalah yang di kelas Putri, dan cara penyelesaiannya dengan segitiga restitusi itu, dan anak diyakinkan kembali bisa menjadi orang yang diinginkan. Terima kasih. Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga dari penerapan temuan materi ini bisa diwujudkan di kelas masing-masing, dapat membentuk budaya positif di SLB Dharma Wanita Kota Madiun, dan bisa membawa mereka sesuai dengan visi dan misi yang kita impikan dalam perwujudan budaya positif ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar, semoga bisa bermanfaat, bisa memperluas dan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup bersama-sama dan bersama
menjaga kebersihan. 7. Yang kedua, saling menghormati. 7. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Oke? Yang keempat, harus semangat dalam belajar. Oke? Nah, sekarang kita sepakati dengan tanda tangan di sini. Ya. Nama kalian, tanda tangan. Oke? Satu-satu. Reni. Sini. Oke, ini tak kayak. Tadi kita sudah bahas tentang keyakinan kelas kita. Kita harus lakukan. Ini sudah kesepakatan kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini saya cepat-cepat buat jadi selat. Saya cepat-cepat harus tahun tawab sepakat pagi ada bensin. Terima kasih.